Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Fakir Abdul Wafi, pemilik channel YouTube Wafi Merespons dan Naja Media. Di sini kita akan mengomentari video Gus Aziz Jazuli, yaitu video yang ini, ketika beliau mengkritik habis-habisan Habib Abdurrahman Bilfaqih. Sebelum kita respon, mari kita tonton dulu video beliau, teman-teman. Ya, misalnya seperti Imam Ka'ab al-Ahbar ya. Dalam riwayat-riwayat hadisnya, riwayat-riwayat tafsirnya dan lain sebagainya, kan sangat banyak periwayatan-periwayatan beliau yang mewarnai dunia keislaman. Padahal beliau itu memiliki asal usul, memiliki ras Yahudi. Lalu apakah keilmuan yang dimiliki oleh Ka'ab al-Ahbar yang merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, apakah Ka'ab al-Ahbar itu dikatakan sebagai ilmunya batal lantaran beliau memiliki asal usul orang Yahudi? Enggak lah. Beliau kan sahabat. Yang namanya sahabat Nabi pasti Islam, gitu. Agamanya Islam. Kemudian memang beliau itu dulunya termasuk ahlul kitab yang memiliki bacaan yang banyak. Kemudian riwayatnya Ka'ab al-Ahbar yang paling terkenal itu adalah riwayat mengenai tanda-tanda dari akhir zaman itu ya. Ada dobah, ya kan? Ada dabah. Nah, kemudian ada yang pernah bertemu dengan Dajjal itu ya. Siap, terima kasih Kang kita Ohma. Ya. Dan lain sebagainya. Ya kan, riwayatnya seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar yang agamanya Islam tentunya. Kemudian riwayat tentang Dajjal sampai sekarang itu dikenal di masyarakat, bahkan di kalangan awam sekalipun. Lalu apakah kemudian ketika kita mengetahui asal usul dari Ka'ab al-Ahbar yang merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian keilmuannya batal atau enggak, Ya enggak. Karena jika Habib ini memandang bahwasannya keilmuannya batal, berarti Ka'ab al-Ahbar ini ya sama sekali tidak layak untuk menjadi seorang sahabat. Ya, lantaran memiliki asal usul dari Yahudi. Itu, kemudian keilmuannya batal dan semua riwayat-riwayat yang datang dari beliau tidak dianggap sama sekali dalam agama Islam. Tapi pada kenyataannya riwayat beliau ya selalu digunakan di kalangan umat Islam, terutama dalam hal periwayatan hadis, khususnya itu tentang tanda-tanda hari kiamat yang salah satunya itu adalah beliau pernah terdampar di satu pulau, kemudian bertemu dengan dabah yang bentuknya itu seperti kuda tapi kepala manusia, memiliki sayap dan lain sebagainya. Kemudian juga masuk ke dalam pulau tersebut, kemudian masuk ke dalam gua, menemukan satu sosok yang memiliki satu mata, ya, kemudian dalam keadaan dirantai dan seterusnya. Cuman dia berkomunikasi apakah sudah datang seorang Arab yang diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata beliau mengatakan sudah. Itu kan, beliau mengatakan sudah. Oh, kemudian kata Dajjal itu sudah saatnya saya ini keluar di kalangan manusia. Nah, ini riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Lalu apakah riwayat yang seperti itu? Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Sebenarnya video itu cukup panjang, teman-teman, 1 jam lebih. Setelah Al-Fakir mendengarkan video itu, sangat banyak yang ingin Al-Fakir kritisi. Yang saya heran itu Gus Aziz Jazuli kemarin ketika di dalam diskusi Banten, kenapa beliau kok tidak mengeluarkan semua referensinya? Kok malah banyak diam gitu loh. Tapi setelah giliran pasca debat di Banten, beliau kowar-kowar lagi di depan para pendukungnya. Lalu tadi ya mengkritik Habib Abdurrahman Bilfaqih. Jadi di menit yang tadi itu kacau memang. Video beliau ini kacau, teman-teman. Masa Ka'ab al-Ahbar itu dikatakan sahabat Rasulullah? Masa harus saya ajari siapakah yang disebut dengan sahabat, siapa yang tidak gitu loh. Ini kan kacau. Jadi begini, ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan kitabnya langsung. Contoh, kita ambil di dalam kitab Jami'ul Usul yang ditulis oleh Imam Ibnul Athir. Di sana di footnote-nya ada pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Ishabah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Ishabah mengatakan fi ta'rifis sahabi, mengenai definisi siapakah yang berhak disebut sahabat Rasulullah. Beliau berkata, asahhu ma waqaftu alaihi min dzalika anna as-sahabiyya man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Yang disebut dengan sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Dia bertemu Rasulullah, lalu dia beriman kepada Rasulullah, dan nanti dia mati dalam keadaan Islam, maka dia disebut dengan sahabat. Saya tambahkan di dalam kitab Syarhu Nukhbatil Fikari lil Imam Al-Mulla Ali Al-Qari. Di sana juga sama pendapatnya seperti Imam Ibnu Hajar, wa huwa ayyus sahabiyyu man laqiya bi kasril qafi ay ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hala kaunihi mu'minan. Ay bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi min indillah ta'ala. Jadi orang yang bisa disebut dengan sahabat adalah orang yang bertemu atau melihat Nabi Muhammad dan dia beriman kepada Nabi Muhammad
dan beriman kepada apa-apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu saya kasih tanda tuh di bawah. Wa mata 'alal Islam ai ijma'an, dan dia nanti mati di dalam keadaan beragama Islam, maka itu disebut dengan sahabat. Walau takhallalat riddah ai irtidadun wa kufrun. Meskipun nanti dia di pertengahan murtad, tapi dia tetap akhirnya di akhir hayat hidupnya, di akhir hidupnya dia masuk Islam lagi, maka dia masih bisa disebut dengan sahabat. Fil as-sahih, ini pendapat para ulama yang paling sahih. Nah, kemudian apakah Ka'ab al-Ahbar itu adalah sahabat? Sejauh yang Al-Fakir baca, Ka'ab al-Ahbar itu bukan sahabat. Beliau itu kibarut tabi'in. Bukan sahabat. Ini kita sampaikan saja ya dalilnya ya. Pertama, di dalam kitab Qanunut Ta'wil yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Nah, ini di footnote-nya tertulis begini. Wa huwa Ka'ab bin Mati' al-Himyari al-Yamani al-Allamatul Habru. Jadi beliau ini adalah Ka'ab bin Mati' al-Himyari al-Yamani, dari Yaman beliau, teman-teman. Beliau alim dalam masalah Israiliyat ya, cerita-cerita umat-umat terdahulu, banyak membaca kitab-kitab terdahulu. Kana Yahudiyan fa aslama ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasuna islamuhu. Dan beliau awalnya adalah seorang Yahudi, kemudian masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah. Berarti beliau tidak bisa dikatakan sahabat karena masuk Islamnya setelah wafat Rasulullah. Kemudian beliau bagus keislamannya itu. Wa kana yuhadditsu katsiran min kutubil Israiliyat. Beliau itu banyak menceritakan tentang kitab-kitab Israiliyat, umat-umat terdahulu. Kemudian kita tambahkan lagi di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini bukan Nawawi Banten, teman-teman ya. Imam Nawawi yang juga mengarang kitab Syarhul Majmu' ya, Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian juga mengarang kitab Syarhu Shahihil Muslim lin Nawawi. Beliau juga mensyarahi kitab Sahih Muslim. Di sini diterangkan, teman-teman, bahwa ini ya di nomor 529 Ka'ab bin Mati'. Saya tandai merah itu ya. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini menututi zaman Rasulullah tapi tidak pernah melihat Rasulullah. Fa aslama fi khilafati Abi Bakar. Beliau masuk Islam di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Wa qila fi khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Ada yang mengatakan beliau itu masuk Islam di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, pendapat yang kuat memang dua ini yang masyhur di kalangan ulama. Beliau masuk Islam di kalangan di zaman kekhalifahan Umar. Yang kedua, beliau masuk Islam di zaman kekhalifahan Abu Bakar. Jadi gak bisa disebut dengan sahabat karena saat Nabi ada, beliau tidak beriman kepada Nabi dan tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian saya tambahkan ini ya, di dalam kitab Masyahiru Ulama'il Amsar yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ka'ab al-Ahbar wa huwa Ka'ab bin Mati' al-Himyari, kunyatuhu Abu Ishaq. Jadi beliau memiliki kunyah julukan ya, Abu Ishaq kunyahnya. Kana qad qara'al kutub wa aslama fi khilafati Umar bin Al-Khattab mata sanata 34. Jadi beliau wafat pada tahun 34 Hijriah dan beliau banyak membaca kitab-kitab ya, kitab-kitab umat terdahulu. Dan beliau masuk Islam di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Memiliki kunyah Abu Ishaq. Jadi beliau gak bisa disebut dengan sahabat. Kemudian di dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Di sini juga diterangkan ini ya nama panjangnya ya. Ka'ab bin Mani' bin Hainu wa yuqal Halainu bin Dhi Hajari bin Maitham Ibnu Sa'ad bin Auf. Ini nama panjangnya, teman-teman ya. Kemudian di bawah itu saya kasih tanda itu ya. Adrakan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa aslama fi khilafati Abi Bakar As-Siddiq. Jadi ada yang mengatakan bahwa beliau pernah menututi zaman Nabi Muhammad SAW, cuma beliau tidak beriman ketika di zaman Nabi Muhammad dan tidak bertemu Nabi gitu loh.
beliau itu masuk Islamnya itu di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa yuqal fi khilafati Umar. Ada yang mengatakan di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi dua pendapat ini yang sangat kuat, yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Kemudian di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Ini ya, nomor 111, Ka'ab Al-Akhbar atau Ka'ab bin Mati' Al-Himyari. Beliau adalah Ka'ab bin Mati' Al-Himyari Al-Yamani, beliau dari Yaman. Al-Allamatul Habru, beliau adalah seorang yang sangat alim, allamah ya. Taknya itu menunjukkan lil mubalaghah, sangat alim tentang keyahudian umat-umat terdahulu ya. Alladzi kana yahudian, beliau dulunya seorang Yahudi, fa aslama ba'da wafatin nabi. Beliau seorang Yahudi kemudian masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gak bisa berarti disebut dengan apa namanya itu? Disebut dengan sahabat gak bisa, karena masuk Islamnya itu setelah wafatnya Rasulullah. Wa qadimal Madinah, beliau ke Madinah minal Yaman. Awalnya beliau dari Yaman, kemudian beliau sampai ke Madinah fi ayyami Umar radhiyallahu an. Di hari-hari zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, fajalasa ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk bersama para sahabat Rasulullah, belajar ya. Beliau juga belajar kepada sebagian para sahabat. Kemudian fakana yuhaddithuhum 'anil kutub al-Israiliyah, dan saat itu ya para sahabat belajar kepada beliau, mendengarkan cerita dari beliau mengenai kitab-kitab Israiliyat. Nah, begitu. Jadi beliau jelas ya, ada yang mengatakan masuk Islamnya itu di zaman Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan di zamannya Sayyidina Umar. Kemudian saya tambahkan lagi di dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Di sini Ka'ab bin Mati ya, nomor 4483. Nah, sama teman-teman ini. Adroka ahdan Nabi. Beliau menututi zaman Nabi walam yarahu, tapi tidak pernah melihat Nabi. Wa kana islamuhu fi khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Dan beliau masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam kitab Tajul Arus ya, min Jawahiril Qamus yang ditulis oleh Syekh Sayyid Murtada Az-Zabidi. Nah, di dalam kitab ini juga diterangkan sama ini. Adrokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Ka'ab ya, Ka'bul Habri bil fathi wa yuksaru ala taqul al-ahbar ay ma'ruf wa huwa Ka'ab bin Mati al-Himyari, sama kunyatuhu Abu Ishaq, memiliki kunyah Abu Ishaq. Beliau adrokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menututi zaman Nabi, wa ma ra'ahu, tapi tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Ibnu Abdil Bar. Ya, kalau tidak salah beliau ini mazhab fikihnya Maliki. Nah, di sini beliau menjelaskan juga mengenai Ka'ab Al-Ahbar. Ya. Qala Abu Umar. Abu Umar mengatakan, qila, dikatakan bahwa Ka'ab Al-Ahbar ini aslama Ka'bul Ahbar fi zamani Umar bin Al-Khattab. Ada yang mengatakan beliau itu masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa qila kana islamuhu qabla dzalik. Ada yang mengatakan sebelum hal itu, sebelum zamannya kekhilafaan Sayyidina Umar, yaitu berarti kan di zaman Sayyidina Abu Bakar ya, karena sebelum Sayyidina Umar. Wa huwa min kibari tabi'in. Beliau adalah salah satu dari pembesar para tabi'in, wa ulamaihim wa thiqatihim. Beliau itu ulama di kalangan tabi'in dan beliau terpercaya, teman-teman. Nah, kemudian di dalam kitab Sifatus Sofwah ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi mengenai Ka'ab Al-Ahbar bin Mati'. Jadi beliau adalah kana Yahudiyan fa aslama. Kemudian beliau itu dulunya orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Dan di sini tidak ada keterangan bahwa beliau itu termasuk sahabat. Yang terkenal, pendapat yang sangat kuat, beliau ini adalah kibarut tabi'in, ya, bukan sahabat. Karena saat di zaman Rasulullah beliau tidak beriman, tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian saya tambahkan lagi di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah li Abi Nu'aim Al-Asbihani,
Ka'ab bin Mati Al-Habri Abu Ishaq adraka ahdan Nabi, beliau menututi zaman Nabi, walam yarahu, dan dia tidak pernah melihat Nabi, kana islamuhu fi khilafati Umar, dan beliau masuk Islam di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, begitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi di dalam kitab tarikh ya, tarikhnya Ibnu Asyakir ya. Di sini Ka'ab bin Mati. Nah, kemudian di bawah ada keterangan adrokan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslama fi khilafati Abi Bakar Siddiq. Beliau menututi zaman Nabi dan masuk Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa yuqal fi khilafati Umar. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Kemudian juga di dalam kitab Jami'ul Usul Al-Imam Ibnul Athir ketika mengomentari mengenai Ka'ab bin Mati ya, menjelaskan tentang Ka'ab bin Mati, sama keterangannya teman-teman. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarahu, dan dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Wa aslama fi zamani Umar bin Al-Khattab, dan beliau masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam kitab Al-Istidhkar yang ditulis oleh Ibnu Abdil Bar juga, di sana dijelaskan secara tegas, wa amma Ka'bul Ahbar fahuwa Ka'ab bin Mati' Al-Himyari min dhi Ru'ain min Himyar, dan beliau dari Himyar. Kemudian beliau memiliki kunyah Aba Ishaq, dan aslama fi zamani Umar, beliau masuk Islam di zamannya Sayyidina Umar. Wa tuwfiya fi akhiri khilafati Utsman, dan beliau wafat di akhir kepemerintahan kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu adalah kritikan saya, itu baru satu teman-teman ya yang saya kritik. Sebenarnya banyak di video itu yang ingin saya kritik teman-teman. Beliau mengomentari Habib Abdurrahman Bilfaqih, tapi beliau tidak teliti terhadap kritikannya, kan ruwet ya, benernya sendiri gitu loh. Dan tadi beliau mengatakan bahwa Ka'ab al-Ahbar ini termasuk orang sahabat yang bertemu dengan Dajjal di goa katanya. Itu bukan Ka'ab al-Ahbar guys, itu sahabat Tamim Ad-Dari itu. Coba lihat itu di hadis-hadisnya, itu sahabat Tamim Ad-Dari, bukan Ka'ab al-Ahbar, itu yang masyhur. Gimana sih Gus Jazuli ini? Kok ngak-ngangaan banget gitu loh. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.